Perkenalkan, nama saya Pati Dewa Prasetyo dari Absen 32. Nama saya Kasih Honor dari Absen 30. Nama saya Rafael Zaki Pasha dari absen 38. Nama saya Raja Daura Zahra dari absen 39. Nama saya Sofia Wanca dari absen 33. Nama saya Zara Gazia Farnisa dari absen 42. Latar belakang. Awal mulai teori pasang surut juga dikenal sebagai teori tidal. Pertama kali dikemukakan oleh seorang naturalis Prancis bernama George Louis de Bouffon tahun 1707 sampai 1788. Pada abad ke-18 yang menyatakan bahwa planet terbentuk dari tabrakan antara matahari dan komet raksasa. Hasil tabrakan tersebut mengakibatkan terbentuknya puing-puing yang nantinya akan berubah menjadi sejumlah planet yang akan berputar searah dengan orbit matahari. Kemudian astronom Inggris James dari tahun 1977 sampai 1946 mengemukakan bahwa tata surya adalah hasil interaksi antara bintang lain dan matahari. Perbedaan antara ide-idenya dan Chamberlain dan Morgan terletak pada kurangnya prominensa. Menurut dari pasang surut, James Hopwood, seorang ahli matematika dan astrofisika dari Inggris, dan Harold Jeffreys pada tahun 1918 dalam interaksi antara matahari dan bintang-bintang lain yang melewatinya. Pasang surut yang dihasilkan matahari begitu besar sehingga sebagian materi dilepaskan sebagai planet. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal utama dan teori. Astronom James dan Jeffrey tahun 1918 mengemukakan pandangan bahwa tata surya awal hanya terdiri dari matahari tanpa anggota. Planet-planet dan anggota lainnya dibentuk oleh bagian matahari yang diserap dan dilepas oleh pengaruh gravitasi. Bintang-bintang yang lewat di dekat matahari. Belahannya berbentuk seperti cerutu panjang. Bagian tengahnya besar dan ujungnya meruncing, yang terus berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, mereka menyatu dan membentuk bola yang disebut planet. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan teori pasang surut. Banyak ilmuwan dan astronom yang setuju dan menerima teori ini karena masih masuk akal dan nalar manusia. Teori ini menjelaskan pembentukan tata surya yang dihasilkan dari aksi pasangan gas matahari sebagai akibat dari gravitasi yang diberikan oleh bintang-bintang saat mereka melewati matahari. Gas dilepaskan dan akhirnya berputar mengelilingi matahari atau mengikuti orbitnya. Berikut kekurangan teori pasang surut. Baik, saya akan membacakan dua kekurangan teori pasang surut. Teori pasang surut yang ditemukan oleh beberapa ahli memiliki dua kelemahan. Pertama, mengingat saat itu masih jarang ditemukan bintang raksasa, sangat sulit bagi matahari untuk menabrak bintang raksasa. Kedua, zat yang bentuk gas sangat panas, oleh karena itu sangat sulit untuk memadat, mendinginkan dan berputar secara teratur di orbit. Oke, jadi saya akan membacakan kesimpulannya. Teori pasang surut tata surya menjelaskan bahwa tata surya terbentuk akibat gaya gravitasi antara matahari dan bintang lain yang melintas dekat dengannya. Ketika bintang tersebut lewat, gaya tarik gravitasi yang menarik sebagian massa gas dan debu dari matahari. Materi yang tertarik itu kemudian terlepas, berputar dan mendingin membentuk gumpalan-gumpalannya akhirnya menjadi planet-planet dan benda langit lain di tata surya. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk karena tarikan pasang surut akibat interaksi gravitasi antara matahari dan bintang lain. Tarikan tersebut menimbulkan pembalan gas panas yang kemudian terpisah dan berputar mengelilingi matahari. Setelah mengalami pendinginan dan pemadatan, gumpalan-gumpalan itu membentuk planet seperti yang kita kenal sekarang. You got me jumping like My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Oh my god.
My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.